Baik, shalom, selamat malam. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, kita ketemu, kita jumpa lagi dalam ibadah renungan malam sebelum kita tidur. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, shalom sekali lagi. Saya tetap berharap bahwa kita terus semangat, terus berpengharapan dan tidak hilang rasa pengharapan kita kepada Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya ingin berbicara malam hari ini dengan tema bahaya dari kekecewaan atau bahaya kecewa. Bahaya dari kekecewaan atau bahaya dari rasa kecewa. Pernahkah kita merasa kecewa? Saya yakin semua orang pernah dengar kata ini, kecewa. Setiap orang pernah kecewa. Tapi Anda harus tahu bahaya dari kekecewaan. Nah, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, menurut sebuah survei, bahwa salah satu penyakit kejiwaan, atau orang yang terganggu jiwanya, itu salah satunya adalah kecewa. Jangan menganggap remeh kecewa. Kecewa kadang-kadang kita anggap sebagai perasaan biasa, betul. Tapi bila terlalu dalam kita menyimpan rasa kecewa itu, maka dengar baik-baik, kecewa itu akan mengganggu jiwa kita dan yang paling penting roh kita. Nah, saya baca firman Allah di dalam Ayub pasal yang kedua, bahaya kecewa. Adalah tema kita malam hari ini, Ayub pasal 2 ayat 8 dan 9. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-9, sebuah nada kecewa dari istri Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kecewa adalah kata biasa. Kecewa kita kenal. Apa itu kecewa? Tentu kita semua tahu arti kecewa. Tetapi saya tidak akan menjelaskan arti kecewa. Tetapi semua orang pernah kecewa. Penyebab dari kekecewaan itu banyak. Ada orang kecewa karena ditinggal orang yang dikasihi. Baik itu suami, istri, orang tua. Yang paling heboh adalah kecewa waktu pacar Anda meninggalkan Anda. Sehingga ada bahasa-bahasa kutukan-kutukan kecil. Mudah-mudahan dia dapat yang lebih jelek. Mudah-mudahan dia dapat yang sonde membahagiakan. Ada banyak kata-kata kecewa. Tetapi begini, penyebab kecewa ada beberapa hal. Pertama, ditinggal mati orang-orang yang kita kasih atau ditinggal oleh orang-orang kita cintai, putus pacar, gagal dapat kerja, gagal dalam usaha, gagal dalam pelayanan, juga bisa membuat kita kecewa. Yang kedua, gagal dan bangkrut juga mempengaruhi rasa kecewa. Tapi yang paling penting adalah orang kecewa adalah orang yang ini. Paling penting adalah ini. Pemahaman yang dangkal akan Tuhan. Sekali lagi, orang kecewa itu diakibatkan oleh banyak faktor. Ditinggalkan orang yang dicintai, dikasihi, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita banggakan, orang-orang yang kita sayangi. Ketika mereka pergi, tinggalkan kita, maka kita menjadi kecewa, bangkrut, usaha tidak benar, atau usaha gagal dan sebagainya, membuat kita kecewa. Tetapi menurut saya bahwa yang paling penting orang kecewa adalah orang yang tidak mampu atau dangkal dalam pemahamannya akan Tuhan dan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa, tadi saya mengatakan bahaya daripada kekecewaan adalah banyak hal. Satu, gangguan jiwa. Yang kedua, orang yang kecewa tanpa penyelesaian atau tanpa hidup dalam kedewasaan rohani akan sampai pada titik terakhir, maaf kata, bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Bukan hanya gangguan jiwa, tetapi orang bisa kecewa dan akhirnya orang bisa mengakhiri hidup. Tidak heran orang yang bunuh diri, saya yakin karena rasa kecewa dan rasa putus asa tentunya. Tetapi saya percaya rasa putus asa itu diakibatkan oleh rasa kecewa. Kecewa pada diri, kecewa pada lingkungan, kecewa pada orang-orang di sekitar kita.
Tapi saya ingatkan saudara bahwa kita orang percaya, memang ada rasa kecewa itu ada. Tetapi kekecewaan yang tidak diberi oleh firman atau tidak diterangi oleh firman Allah. Dengar baik-baik. Kekecewaan yang tidak diterangi firman Allah akan berakibat fatal. Kekecewaan yang sekali lagi yang tidak diterangi oleh Alkitab akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Tadi saya bilang, minimal gangguan jiwa, mengganggu kesehatan waktu Anda kecewa, Anda tidak bisa tidur, Anda tidak bisa makan, akhirnya mengganggu kesehatan Anda. Ketika gangguan kesehatan terjadi, uang keluar karena Anda harus ke dokter. Waktu Anda ke dokter, kalau semakin parah, Anda akan punya lambung parah. Dan lambung parah akan membuat, berhubungan dengan kematian. Atau kalaupun tidak, maka akan lahir orang-orang yang kecewa itu atau orang-orang bunuh diri rata-rata karena putus asa dan kecewa. Nah, itulah bahaya kekecewaan. Pertanyaan saya, siapa yang sudah ada pada yang saya sebut diagnosa saya adalah kecewa kronis. Orang yang kecewa kronis punya 3 ciri menurut ayat ini. Orang yang punya ciri khas kecewa kronis, kecewa yang sudah pada titik parah adalah ini. Bapak Ibu, mari kita baca kembali di dalam ayat yang ke-9 dari ayat pasal yang kedua. 3 ciri orang yang sudah pada taraf tingkat kecewa berat, kecewa yang sudah bahaya, kecewa yang sudah pada titik, saya mau ingatkan saudara, ini titik bahaya, yaitu 1. Mari kita baca ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau? Kata bertekun artinya setia, atau berhubungan dengan kata setia. Tidak bertekun artinya tidak setia. Kalau saya boleh artikan seperti itu. Bertekun artinya tetap setia sekalipun badai menghantam. Tetap setia dengan Tuhan sekalipun dia punya banyak persoalan. Tetap dekat dengan Tuhan sekalipun saya tahu bahwa hidup saudara tidak berjalan sesuai yang Anda inginkan. Tetap setia, tetap bertekun, tetap mencintai Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sekalipun saudara-saudara itu mengecewakan atau hari-hari hidupmu seperti mengecewakan. Tetap mengiring Tuhan sekalipun harapan-harapan Anda tidak terjadi seperti yang Anda inginkan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Ciri pertama orang yang kecewa berat adalah tidak setia atau tidak mengasihi Tuhan seterusnya atau selamanya. Selalu dipengaruhi oleh rasa kecewa. Kalau lagi diberkati, oh dia setia melayani. Kalau lagi uang banyak, kita setia beribadah. Oh, kalau persoalan tidak ada, kita nyembah Tuhan, kita nyanyi Allah luar biasa. Tapi ketika kita mulai ada masalah, uang tidak ada, jabatan karir kita mulai terganggu, kita mulai kehilangan rasa setia kita kepada Tuhan. Ada satu istilah orang dunia yang mengatakan bahwa ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Kadang-kadang persoalan kita bukan hanya kecewa dengan manusia, tapi yang paling kronis kalau Anda sudah kecewa dengan Tuhan. Saya dengar beberapa orang yang dulu pelayanannya hebat, yang dulu pelayanan yang luar biasa, tapi akhirnya dia bunuh diri padahal dia seorang hamba Tuhan. Saya juga tahu ada beberapa hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang akhirnya pergi meninggalkan pelayanan, pergi meninggalkan gereja, pergi meninggalkan Tuhan karena satu alasan, kecewa. Siapa yang bisa mengecewakan kita? Manusia. Siapa yang bisa mengecewakan kita? Teman kita. Siapa yang bisa mengecewakan kita? Orang dekat kita. Siapa yang bisa mengecewakan kita? Orang yang kita kasih. Siapa yang bisa mengecewakan kita? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan Tuhan mengecewakan. Ada orang yang kecewa karena suaminya yang dikasih diambil pulang. Ada anak-anak yang kecewa dengan Tuhan karena papanya diambil oleh Tuhan. Tapi apapun, dengar baik-baik. Kecewa pertama membuat kita kehilangan kesetiaan kita. Kecewa membuat orang kehilangan kesetiaan. Kenapa saya hubungkan bahwa kecewa ada hubungannya dengan ketidaksetiaan? Saudara-saudara, mengapa istri meninggalkan suami? Mengapa suami meninggalkan istri? Terjadi perselingkuhan, terjadi sebuah malapetaka keluarga karena dimulai dengan kata kecewa. Sebenarnya mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, sebenarnya saya masih mengasihi suami saya, tapi saya terlalu kecewa bertahun-tahun saya tidak dapat sesuatu yang membahagiakan. Saudara-saudara, kecewa membuat kita terpisah, kecewa membuat kita tidak setia, bukan hanya kepada pasangan di hidup kita. Kecewa bisa membuat kita
juga tidak bisa setia dengan Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memproses kita dengan kehidupan yang sangat sulit. Adakah kita kecewa? Dan kita berkata, Tuhan, buat apa saya melayani Tuhan? Buat apa saya beri hidup saya bagi Tuhan? Buat apa saya cinta Tuhan kalau hidup saya terjadi seperti ini? Dengar baik-baik. Ayub mengalami hal yang sama, tapi responnya berbeda. Ketika dia diproses oleh Tuhan, responnya masih tetap setia. Responnya tetap mengasihi Tuhan. Responnya tetap membesarkan nama Tuhan dengan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Beda dengan istrinya. Kecewa membuat dia tidak bertekun. Kecewa membuat istrinya berkata, Ayub, buat apa setia? Saya mau bilang, setia kita kepada Tuhan bukan karena kita diberkati saja. Setia kita dengan Tuhan, apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, bilang sama suamimu, aku tetap setia dengan engkau. Bilang sama istrimu, aku tetap setia dengan engkau. Walaupun kadang-kadang mengecewakan, apalagi dengan Tuhan. Yang kedua, ciri khas yang kedua, orang yang sampai pada tingkat kecewa, kronis kecewa yang berbahaya, bukan hanya itu. Dia berkata, di dalam ayat 9 dari pasal 2 Ayub ini, Ayub 2 pasal 2 ayat 9 berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Saudara-saudara, lihat, ada kata yang kedua. Jadi minta maaf, ada 4 hal ciri khas orang kecewa. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya gini, mengapa ada orang yang dulunya dia begitu menggebu-gebu mengiring Tuhan, tapi maaf, sekarang dia hidup jauh dari Tuhan, bahkan dia hidup jahat, hidup terbalik dari sebelumnya, hidup begitu mengerikan. Kenapa? Karena kecewa. Saudara, ada kata kedua yang muncul. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehan, kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam hal menyenangkan Tuhan, hidup seturut firman Allah. Saudara-saudara, ada banyak orang yang kecewa dan berkata begini. Saya yakin ada beberapa orang yang mengatakan, sebenarnya Pak Pendeta, saya tidak mabuk, saya tidak narkoba, tapi saya kecewa. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang berkata, buat apa saya hidup benar? Orang yang tidak hidup benar, orang hidup bengkok juga dompung hidup lebih baik. Mereka punya hidup jauh lebih baik. Saya mau bilang sama saudara, kecewa membuat kita kadang-kadang tidak bisa melakukan kebenaran. Kecewa bisa membuat kita kembali pada kehidupan yang lama. Dengar baik, bahaya kecewa kedua bukan hanya kita tidak setia, tapi bahaya kecewa yang kedua membuat kita hidup jauh dari hadapan Tuhan atau jauh daripada firman Allah. Saudara-saudara, lihat orang-orang yang kecewa, yang dulu melayani, yang dulu pelayanan luar biasa. Ketika mereka kecewa dengan ketua persekutuan doa, ketika mereka kecewa dengan pendeta, ketika mereka kecewa dengan gereja, ketika mereka kecewa dengan pelayanan, ketika mereka kecewa karena sudah memberi tapi bisnis mereka gagal. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya bilang tadi, pemahamanmu tentang firman dan Tuhan harus lengkap. Allah bukan hanya beri berkat, kadang-kadang Allah harus proses saudara dan saya. Tapi yang kedua, sebenarnya kecewa hanya menguji kita masih hidup dalam kebenaran atau kita pulang kembali ke masa lalu, yaitu hidup dalam dosa dan kekelaman. Saudara masih ingat Israel? Israel kalau dapat makan luar biasa, mereka ingat Tuhan. Tapi ketika mereka ada masalah, mereka kecewa, mereka bilang apa? Pulang ke Mesir. Kami mau pulang ke Mesir. Kami mau pulang ke Mesir. Mesir bicara masa lalu ini mereka. Hidup lama mereka. Kadang-kadang saya ingatkan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang ada dalam pelayanan yang hari-hari ini kecewa. Berat dengan pelayanan. Kecewa dengan orang-orang rohani. Kecewa dengan orang-orang di sekitarmu. Saya tahu semua orang pernah kecewa. Tapi dengar, kecewa jangan membuat engkau mundur. Apalagi mundur dari firman Allah. Apalagi mundur untuk melakukan kebenaran. Anda salah besar. Itu adalah cara-cara setan membuat Anda kecewa. Yang ketiga, Alkitab mengatakan demikian. Kutukilah Allahmu. Saudara lihat, orang yang kalau sudah kecewa, bahasa-bahasanya selalu negatif. Negatif kepada orang lain, dengar baik-baik. Orang yang kecewa, selalu yang lahir dari hatinya adalah kata-kata yang negatif. Negatif kepada orang lain. Jadi orang pakai lipstik saja, kita sudah bilang, terlalu gaya. Orang tidak pakai lipstik, kita bilang, ada doi banyak-banyak tapi sudah bisa bergaya. Laki pakai parfum, lalu saudara berkata, Bapak semulai bergatal mau pi mana ini? Tapi kalau Bapak, Babo, kita bilang, Bapak
laki-laki di sebelah wangi, membawa luar biasa, berbau luar biasa. Nah, serba salah sekali lagi. Orang kecewa adalah orang yang selalu mengatai negatif terhadap diri, selalu mengatakan saya jelek, saya bukan orang luar biasa, saya hanyalah orang miskin, saya selalu berkata negatif. Orang kecewa selalu juga mengatakan kepada orang lain hal-hal yang negatif. Yang paling penting, selalu mengatakan negatif tentang Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sering orang berkata, katanya Tuhan baik, kenapa hidup saya susah? Katanya Tuhan baik, kenapa bisnis saya hari-hari ini model begini, berantakan? Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, bahaya kecewa yang ketiga adalah, dia bilang, kutukilah Allahmu. Apa artinya? Yang ketiga adalah, kita akan kecewa dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang tadi saya bilang, orang yang kecewa, pertama dia kecewa kepada manusia, tapi lambat laun dia bisa kecewa kepada Tuhan. Nah, ada orang-orang, mungkin sudah berkata, masa ada orang yang kecewa kepada Tuhan? Banyak. Terlalu banyak. Yang paling berbahaya adalah kita yang melayani Tuhan. Saudara-saudara hati-hati, saudara-saudara yang melayani Tuhan. Kadang-kadang kita adalah orang pertama yang paling potensial untuk kecewa dengan Tuhan. Saya dengar ada seorang pendeta di salah satu pulau di Indonesia, di pulau besar, salah satu pulau besar, akhirnya bunuh diri. Karena ketika dia melayani di sebuah gereja yang tidak terlalu besar, dia cukup bergumul untuk mendapatkan jiwa-jiwa. Datanglah sebuah gereja yang lebih besar, lalu gereja itu berkembang di sebelah dia. Orang-orang dari jemaat dia pergi kepada gereja-gereja besar itu, dan akhirnya dia mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Saya ingat dapat cerita itu, saya ingat pada waktu saya masih kuliah dulu, sekitar tahun 90-an. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu persis siapa pendeta itu, dan Anda tidak perlu tahu. Tetapi saudara lihat, kecewa membuat kita bisa menyalahkan Tuhan. Perempuan ini marah kepada Ayub. Buat apa engkau nyembah Tuhan? Buat apa engkau meninggikan Tuhan? Tuhan terlalu mengecewakan kita. Dengar, banyak hal bisa terjadi. Kerinduanmu belum dijawab, doamu belum dijawab, bisnismu gagal, bisnismu berantakan, masa depanmu kelihatan tidak berjalan sesuai apa yang kau mau. Semua bisa mengecewakan, tapi dengar, tahan mulut, tahan tindakanmu untuk berkata salah tentang Tuhan. Allah tidak pernah salah. Kalaupun hari-harimu sedang diproses Tuhan dalam pelayananmu, pelayananmu belum diberkati, pelayananmu belum diangkat, pelayananmu belum menjadi sesuatu yang luar biasa, pelayanan belum seperti menjadi mimpimu atau persis seperti mimpimu, pelayananmu masih berjalan biasa-biasa, padahal orang lain mungkin lebih dahsyat dari kita. Saudara-saudara, semua bisa mengganggu kita. Orang lain sudah naik sepeda motor, naik mobil, Anda masih jalan kaki. Dengar baik-baik. Saya pernah melayani di Alor selama 6 tahun. Saya tidak punya motor, saya tidak punya semua fasilitas. Tapi saya yakin bahwa bukan karena masalah daging, masalah jasmani, Anda harus kecewa. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tahan saja. Saya sedikit kesaksian. Ketika kami pulang dari sebuah tempat pelayanan atau kami kembali dari Alor, kami tinggal di sebuah tempat. Kemarin dulu kami pergi foto-foto tempat itu, sebuah rumah yang kecil. Itu mengingatkan saya. Saya mau ingatkan saudara, khusus para hamba-hamba Tuhan yang lain, saya ingatkan, jangan pernah kecewa. 2006, saya ingat satu waktu, saya ingatkan saudara, 2006, sebelum hari-hari ini saya bisa melayani di dunia media. Nah, saya mau kasih ingat, 2006, saya pernah hidup tanpa makan, saya pernah lapar bersama anak-anak, saya pernah, dengar baik-baik, saya pernah dengar baik-baik, saudara-saudara, anak-anak saya pernah ke belakang rumah kami. Di belakang rumah kami itu rupanya bekas rumah orang, mungkin pernah dibangun di situ, sehingga ada banyak paku-paku karat di situ. Saya masih ingat, ketika anak-anak kami tidak ada beras, anak-anak saya pergi memungut paku-paku karat itu dan berjualan. Saya waktu itu tinggal di Osapa, dan mereka jual paku itu untuk kami dapatkan beras. Kami pernah tidak ada makan atau kehabisan uang. Tapi kalau hari ini kami melihat pelayanan kami tidak luar biasa.
Tapi hidup kami lebih baik, kami tahu karena kami tidak belajar untuk tidak kecewa dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, jangan kecewa dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, yang paling bahaya, ini yang paling bahaya. Kecewa dengan Tuhan, baik, tetapi ini yang paling bahaya. Saudara-saudara, lalu dia katakan begini, perempuan itu kepada Ayubnya, istrinya kepada Ayub, dan matilah. Saudara-saudara, orang yang puncak kekecewaannya adalah ingin mati. Saudara ingin bunuh diri, ingin menyelesaikan hidup. Saudara-saudara, istrinya berkata, buat apa engkau bertekun? Buat apa engkau hidup dalam kebenaran sesuai firman? Buat apa melayani Tuhan? Buat apa ikut Tuhan? Mati saja. Kata mati saja di sini sedang bicara tentang frustrasi dan kekecewaan yang paling berat. Saudara-saudara, hati-hati. Kecewa berat membuat Anda putus asa. Kecewa berat akan membuat Anda ambil keputusan yang paling bodoh, yaitu mengakhiri hidupmu. Kalau ada di antara saudara yang dengar khotbah ini lalu berpikir bahwa saudara harus mengakhiri hidup, Anda salah. Mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri hanya akan membuat engkau punya masalah baru. Pertama, saudara-saudara, ketika Anda bunuh diri, Anda mengecewakan orang yang dikasihi. Papa, mama, keluarga akan menangis dan kehilangan saudara. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Anda bunuh diri atau mengakhiri hidup saudara, maka dengar baik-baik, ini yang terjadi. Saudara sedang membuat biaya baru bagi keluargamu. Apalagi kondisi kita orang Kupang. Mati tidak selesai. Mati harus bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kita harus bayar dokter untuk memeriksa. Habis itu kita ke ruang mayat. Ruang mayat kita harus bayar suntik. Dari situ kita harus bayar peti mati. Maka peti mati mahal. Belum lagi tanah kubur. Kita kalau ada tanah kubur, puji Tuhan. Kalau tidak kita sewa, mahal. Belum lagi orang-orang duduk melek atau mete-mete malam-malam. Sampai pagi itu butuh kopi, butuh gula. Saudara-saudara, mati tidak selesai. Yang paling mengerikan, mati tidak selesai. Kenapa? Karena Anda sedang berjumpa dengan sang hakim yang akan menghakimi saudara. Dan tidak ada orang yang bunuh diri yang akan pergi ke sorga. Itulah yang saya bilang. 4 bahaya kekecewaan. 1, kita menjadi orang yang tidak setia. Yang kedua, kita akan hidup jauh dari Tuhan atau hidup jahat. Yang ketiga, kecewa membuat kita suka balas dendam. Tapi yang ketiga, kutukil Allahmu sedang bicara bahwa kita kecewa dengan Tuhan. Dan yang bahaya paling penting, kita bisa merenggut nyawa kita. Tuhan Yesus memberkati. Pesan saya, dunia ini memang dunia berdosa. Dengar baik-baik. Dunia ini memang dunia berdosa. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang penuh dengan kekecewaan. Dunia yang selalu akan mengecewakan kita. Tapi Allah adalah sumber pengharapan kita. Tetap bergantung kepada Dia. Pada akhirnya cerita Ayub, Tuhan pulihkan dia 2 kali lipat. Kalau hari-hari ini hidupmu diproses, itu bukan berarti Anda harus kecewa. Kalau hari-hari hidupmu diproses lewat rumah tangga, bukan karena Allah jahat. Tapi Tuhan mau memunculkan sebuah kemurnian iman dan sebuah rencana agung yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara. Tetap berharap pada Tuhan. Dalam kekecewaan, Tuhan masih mampu buat mujizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.